Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat tutorial membuat catur daya simetris ya. Nah, di sini kita pertama kita sudah kumpulkan komponen-komponen yang diperlukan. Kemudian sekarang kita lanjut untuk memasukkan komponen yang pertama tadi, ada komponen alternator. Alternator ini akan sebagai sumber AC. Oke, kita taruh di situ dulu. Lanjut ke transformator ya, kita search transformator yang punya 5 pin. Kemudian kita akan lanjut mencari bridge, yaitu dioda yang disambung, 4 dioda yang disambung bersama. Oke, kemudian kita akan langsung ke kapasitor. Kapasitor di sini kita ambil 2, kapasitor biasa dan kapasitor elektrolit atau yang sering disebut elko. Oke. Lalu komponen berikutnya adalah kita mulai dari komponen berikutnya itu adalah IC-nya ya. IC-nya ini ada 2, yaitu 7812 dan 7912. Nah, ini IC tadi LM7812 dan 7912 sudah kita masukkan. Terus kita akan lanjut ke transistornya. Nah, transistornya ini kita langsung search di nameplate bagian belakangnya 3055. Nah, ini sudah kita temukan, lalu kita taruh. Oke, ini semua komponen sudah terkumpulkan ya. Nah, sekarang bisa mulai merangkai. Nah, ini pertama kita taruh alternatornya di paling ujung kiri. Kemudian lanjut ke transformator. Nah, ini kita urut saja ya. Ini dari sumber terus ke transformatornya atau trafo. Kemudian yang ketiga bridge, yaitu dioda yang dirangkai 4. Ini seperti bisa dilihat dari simbolnya ya, itu ada 4 dioda yang dirangkai bersama. Nah, kemudian kita lanjut ke elko. Sebenarnya ini untuk komponen selanjutnya ini masih bebas, yang penting perangkaiannya nanti sesuai dengan skematik yang sudah ada. Ini mungkin kita bisa taruh 4 di sini. Kita lanjut ke kapasitor biasa dulu, karena kapasitor nonpolar ini nanti untuk memudahkan supaya urutan nomor komponennya bisa lebih runtut. Jadi ini C1, C2, C3 dan C4-nya. C3 dan C4-nya bisa jadi kapasitor nonpolarnya. Kemudian ini untuk IC LM7812. Ini masuk di bagian positif, jadi untuk memudahkan kita taruh di bagian atas. Nah, ini inputnya diperhatikan V1 dan V0 nya, V1 nya di sebelah kiri karena itu arah inputnya. Kemudian ini di bagian IC LM7912 ini posisinya itu terbalik ya, jadi kita gunakan mirror untuk membalik posisi input dan outputnya agar nanti lebih mudah waktu merangkai. Kemudian ini yang tadi sempat dihapus, kapasitor elektrolit atau elko, kita taruh 2 buah di sini, C5 dan C6. Jadi total ada 6 kapasitor. Kemudian yang terakhir ada transistor 3055 di bagian ujung di sini. Nah, ini selanjutnya kita hubungkan antara komponen satu dan komponen lainnya. Ini dimulai dari alternator ke trafo,
Kemudian dari sekunder trafonya ke arah bridge, CT-nya untuk pin CT kita akan hubungkan nanti setelah kita menghubungkan positif dan negatifnya ke arah kapasitor. Nah, ini kita hubungkan positifnya ke arah kapasitor di kutub positifnya kapasitor juga. Untuk elko kan ini memiliki input positif dan negatif, polaritas positif dan negatif. Kemudian ini bagian kapasitornya kita hubungkan seri. Ini kemudian dari bagian sini akan ke arah polaritas negatif dari kapasitor. Juga akan langsung dihubungkan ke pin input dari IC LM7912 seperti pada sisi positif tadi yang ke arah input IC LM7812. Kemudian ini arah CT kita hubungkan ke ground yang ada di bagian tengah-tengah kaki kapasitor ya, seperti yang terlihat di video. Itu akan terhubung ke pin ground dari IC juga. Kemudian ini outputnya kita hubungkan ke transistor dan kita hubungkan ke kapasitor. Nah, ini kita pastikan semua bagian yang dihubungkan itu benar-benar sudah terhubung. Kemudian lanjut ke ini bagian kapasitor dihubungkan ke output dari IC LM7912. Kemudian ini karena sudah kita atur bagian tegangan dan frekuensinya ini ikut dari PLN ya, 220 volt dan 50 Hz. Kemudian kita setting nilai kapasitornya. Untuk elko nya ini kita setting 2200 mikrofarad. Untuk ya sama dengan kapasitor berikutnya yang sejajar, ini setting 2200. Untuk kapasitor non polarnya kita setting di 100 nanofarad di kedua kapasitor C3 dan C4 ya. 100 nanofarad. Oke, terus lanjut ke kapasitor C6 dan C5. Ini kita setting sedikit berbeda dari kapasitor elko sebelumnya. Kita setting di 220 mikrofarad. Oke, ya, ini untuk ukuran komponen atau value dari komponen, nilainya sudah selesai. Kita tambahkan ground untuk di CT-nya ini sebagai acuan 0 voltnya, titik 0 potensial 0-nya. Kita hubungkan di bagian tengah. Untuk skematik tidak masalah kalau ground mau ditaruh di tengah karena tidak akan mempersulit, tidak seperti kalau membuat di PCB. Kemudian untuk testernya kita akan taruh DC voltmeter sebanyak 3 buah di bagian output. Pertama kita taruh di bagian atas untuk positifnya, kemudian untuk bagian negatifnya kita balik seperti ini, voltmeter DC nya. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk nilai tegangan potensial dari titik output transistor ke titik negatif dari output IC LM7912 yang di bawah. Oke, ini untuk negatifnya kita hubungkan ke titik ground tadi. Ini kan lurusnya yang diberi dari CT tadi, jadi ini kita hubungkan sejajar.
kemudian ini dihubungkan ke negatif, dan ini dihubungkan ke sisi yang lebih positif. Ya, baik, ini sudah terangkai semua. Kita bisa start simulasinya, dan ya, bisa dilihat dari perangkatnya sudah berjalan dan nilai tegangannya sudah muncul sesuai. Ini nilai tegangan dari DC voltmeter 1 dan 2, kalau dijumlah itu jumlahnya akan mendekati atau sama dengan DC voltmeter yang ketiga, yaitu nilai total beda potensialnya antara positif dan negatif. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.